Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pada Ketua PCNU Kabupaten Gianyar Pak Haji Kisno, yang saya hormati Rois Suriah MWC NU Belah Batuh, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Belah Batuh, yang saya hormati pula kepada segenap lembaga mulai dari LDNU yang berhalangan hadir Pak Haji, karena memang dakwah itu harus selalu Pak Haji, harus yang utama dakwah itu. Jadi ya wajar kalau nggak hadir kan gitu. Dan ada LKNU, LPNU, Les Bumi, LTNNU, Kabupaten Gianyar. Kemudian yang saya hormati juga kepada sahabat Ansor Banser, sahabat Fatayat, ibu-ibu muslimat, dan sekilas tadi terlihat ada Pagar Nusa juga. Jadi insya Allah hari ini lengkap ya Pak Haji di sini Pak Haji. Sebelumnya kami dari LTN PWNU Provinsi Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ke PCNU Gianyar, wabil khusus MWC Belah Batuh. Kami ke sini datang dengan membawa hanya sedikit personel Pak Haji. Karena memang kebetulan di PWNU sedang ada acara, sehingga tidak banyak kita membawa orang. Mungkin boleh saya kenalkan dulu, nama saya Muhammad Muhlisin. Kemudian yang ikut hadir ada Mas Agus NS yang pakai baju banser, beliau adalah sekretaris sekjennya. Kemudian ada Mas Zanuar Effendi, ini orang sini nih Pak Haji, orang sini, beliau baru masuk LTNPW. Jadi nanti teman-teman LTN Gianyar kalau mau diskusi bisa juga dengan yang ada di sini. Kemudian ada Mas Yakin, Ainul Yakin, beliau ini tim kreatifnya yang suka bikin fight lain sebagainya. Kemudian ada wakil sekretaris dan juga jurnalis yang paling cantik yaitu Mbak Ita, satu-satunya wanita yang kita bawa pada kesempatan hari ini. Ya, jadi LTN itu biar ada semangatnya gitu, karena muda-muda, wanita-wanitanya juga diperbanyak gitu kan, biar semangat gitu. Karena juga administrasinya lebih kenceng. Baik, jadi sekilas saja kita mau menyampaikan bahwasanya LTNNU Provinsi Bali ini terbentuk mulai tahun 2017. Waktu itu ketuanya Pak Taufik Maulana, sekretarisnya Pak Dedi. Saya hanya sebatas anggota. Saya masih teringat betul ketika Konferwil NU kemarin, Pak Haji Kisno dengan lantang mengatakan LTN diundang nggak datang gitu. Waduh, itu saya kepikiran Pak Haji. Makanya ketika sekarang ada undangan, saya nggak mewakili, itu saya sendiri yang datang kan gitu. Itu kami sampaikan mohon maaf dulu yang dulu-dulu karena ada sedikit miskomunikasi. Dan pada kesempatan kali ini pula mungkin hanya menyampaikan pesan kepada LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Saya ucapkan selamat dulu atas terbentuknya LTN PCNU Kabupaten Gianyar, karena LTN ini adalah salah satu lembaga yang sangat vital di kalangan Nahdlatul Ulama. Gerak atau tidaknya, berjalan atau tidaknya kegiatan-kegiatan dari PCNU itu tergantung sejauh mana LTN mampu mempublikasikan. LTN kalau ditanya ya, LTN itu apa Mas? Nih paling sering ditanya ini. Karena yang lain gampang ya, LTN agak pakai bahasa Arab dikit. LTN Lembaga Taklif wa Nasr. Taklif itu menyusun, sedangkan Nasr itu adalah publikasi. Artinya menyusun bahwa awal terbentuknya LTN dulu itu ketika Muktamar ke-27 Situbondo, eranya Gus Dur, beliau menginginkan bahwa setiap kali Muktamar ada kayak notulensi untuk menyusun hasil-hasil muktamar. Nah, sehingga para
para kiai bisa mereview ulang ketika muktamar-muktamar selanjutnya. Di sisi lain juga LTN waktu itu fungsinya adalah untuk menyusun kitab atau menerjemahkan kitab. Sehingga dulu LTN terbentuk adalah untuk dapat menguatkan NU dari segi literasi. Seiring berjalannya waktu, era digitalisasi, maka tahun 2003 terbentuklah NU Online yang kemudian LTN semakin mengudara di dunia maya. Lalu dari Buya Said Agil Sirot juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2018 kemarin bahwa kita wajib berjihad di sosial media. Ini katanya wajib nih Mbak Ji. Jadi kalau wajib katanya tadi kalau nggak dilakukan dosa ya. Jadi memang Pak Yai Said Agil Sirot itu mengatakan bahwa kita wajib berjihad di sosial media. Itulah pentingnya LTN harus terbentuk di masing-masing cabang, mau kalau bisa ya sampai bawah-bawah. Nah, maka alhamdulillah hari ini sudah terbentuk LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Ada berapa orang Mbak Ji? Ada 10 ya, 10 orang. Ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Mungkin kalau pembekalan bahasanya ya, pembekalan kita lebih ke ini aja ya, lebih ke karena era digital ya, sering komunikasi aja. Jadi saya nitip pesan aja, yang pertama adalah sebagai LTN itu harus memiliki militansi yang kuat. Jangan setengah-setengah apalagi gampang ngalor gampang ngidul. Artinya bahwa ketika memang LTN itu harus takdim dengan PCNU, yang lain bentuk PCNU ya. Kalau saya PWNU gitu kan. Nah, ketika ada agenda, kok delalah benturan dengan agenda pribadi, ya ini, ya mau nggak mau yang pribadinya disingkirkan dulu lah sebentar. Ikut dulu agendanya PCNU, kita wajib takdim pada PCNU yang membentuk kita. Nah itu militansi ya. Sehingga militansi ini bisa semakin terbentuk dengan adanya madrasah kader itu tadi. Madrasah kader Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kalau di Gianyar mengadakan sendiri karena sejauh ini yang baru mengadakan MKNU itu kebanyakan PW dan itu pun minta hanya perwakilan dari PC-PC. Nah kalau sekarang PCNU mengadakan MKNU maka mungkin sebaiknya ya kalau wajib nanti dosa lagi ya. Ya ikutlah, mending ikut untuk MKNU. Di situ banyak ilmunya. Lalu di situ juga menyampaikan siapa lawan, siapa kawan, siapa yang harus dibela dan bagaimana pemikiran NU gitu ya. Karena selama ini yang kita tahu NU itu yang penting dia kunutan, tahlilan, yasinan, itu NU kan gitu kan. Padahal sebenarnya itu hanya amaliyah ya. Belum harokahnya, belum firqahnya ya, belum gerakannya, belum pemikirannya. Belum lagi nanti sifat-sifatnya, tawasud, tawazun, itidal, nah, tasamuh. Nah, itu militan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang LTN itu harus disiplin. Ini ya mohon maaf kadang dari NU sendiri nggak di mana-mana ya, di PW juga sama. Undangan misalnya jam berapa datangnya pasti telat itu kan. Tapi kalau LTN jangan sampai telat. Karena momennya itu bisa kapan saja. Jadi bisa momen itu datangnya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu. Momen-momen penting dulu. Kita kan nggak tahu. Kadang kita datangnya telat, ternyata acaranya mengundang dari pemerintah. Mungkin bupati atau siapa, bupatinya udah datang, kita belum datang gitu kan. Nah itu fatal ya. Sehingga disiplin itu juga yang lebih utama bagi kita teman-teman LTN. Selanjutnya sikap, Mas. LTN itu juga harus sikap tanggap. Ini ada acara apa ini ya? Ini poin pentingnya apa ini ya? Hari ini dari mana mungkin dari Bansernya ada kegiatan gotong royong. Ada di sana. Ya kita beritakan. Sehingga setiap kegiatan NU yang ada di Gianyar tidak luput dari pantauan LTN. Ya, kayaknya berat ya, tapi enggak, tenang aja. Yang penting kita tetap koordinasi aja dengan pihak PC maupun Banom dan lembaga lainnya. Selanjutnya fleksibel. Maksudnya fleksibel ini tidak kaku dan bisa masuk ke semua lini. Artinya begini, kalau sebagai seorang jurnalis itu, seorang penulis itu selalu memiliki
hak prerogatif atau penulis itu tidak memiliki hierarki. Dia nulis apa aja bebas, tidak ada batasan-batasan. Nah, kalau di LTN ini tentu ketika memberitakan sesuatu itu nulisnya juga sesuai dengan kaidah-kaidah aswaja. Sekiranya ini tidak masuk di aswaja ya jangan ditulis gitu ya, jangan diberitakan itu. Atau mungkin delalah ada berita NU tapi acaranya agak sedikit kacau ya, yang kacaunya jangan, tapi yang suksesnya itu yang kita beritakan gitu. Meskipun itu benar gitu kan. Ya. Selanjutnya independen ya. Independen ini maksudnya kita jangan sampai dikontrol oleh orang lain selain NU. Selain NU. Iya, kadang ada orang dari pemerintah, seringkali pemerintah nih, entah itu dari polisi atau dari TNI, minta press release misalnya, tolong dong ini diberitakan gitu kan, tolong ini diliput. Jangan langsung oke, sampaikan dulu kepada ketua PCNU, lalu bagaimana tanggapannya, bagaimana kita koordinasinya. Kalau memang itu perlu kita liput, kalau enggak ya enggak. Tetap kita ini di bawah naungan PCNU, independen. Kemudian selanjutnya warok nih, hati-hati. Hati-hati ini gimana ya? Karena kembali ke firqah tadi ya, pemikiran. Terkadang ada orang NU tapi pemikirannya malah menghancurkan NU ada. Ya, banyak ya. Banyak ya. Sehingga kita harus pandai memilah mana yang memang benar ini membangun NU dan mana yang berpotensi untuk memecah belah NU. Nah, itu jangan sampai kita kecolongan. Ada kadang berita itu kelihatannya bagus sekali, tapi ternyata pada endingnya adalah menjelek-jelekkan ketua misalnya. Nah, itu jangan dilanjutkan. Cukup sampai situ aja. Yang terakhir tentunya kita harus jadi seorang penulis yang baik, benar dan bermanfaat. Karena menulis itu adalah ibadah. Kita memberitakan kegiatan NU itu ibadah. Amalnya insya Allah amal jariah. Semakin kita banyak menulis kegiatan NU atau pemikiran-pemikiran NU atau fikih-fikihnya aswaja, kemudian orang baca, orang mengamalkan, orang nge-share, itu sampai kita meninggal, pahalanya terus ngalir. Itulah enaknya jadi LTN NU. Nah, kita modal tulisan aja sudah dapat amal jariah. Nah, jadi kita harus menulis yang baik, benar, dan bermanfaat. Yang nulis benar dan nulis nggak benar itu sama-sama capeknya, karena mikir. Jadi daripada nulis nggak benar kan ngapain kan, mikirnya sama-sama capek ya. Dan manfaat. Manfaat ini maksudnya ada memang tulisan itu benar, tapi nggak ada manfaatnya gitu loh. Itu yang ngapain dipublikasikan, ya nggak usah. Gitu. Misalnya apa ya? Ketua PCNU pulang kampung gitu. Ya bener pulang kampung, terus ngapain diberitakan kan gitu kan ya. Nikah lagi, waduh ya itu kayaknya manfaat itu. Ya. Ya. Kayaknya cocok. Ya. Mungkin dari 7 poin itulah yang menjadi landasan kita dalam menjalankan lembaga Ta'lif wan Nasr. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi minimal dapat membangun semangat dari teman-teman LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Untuk selanjutnya sharing-sharing dan lain sebagainya, nanti kita bisa komunikasi dan terus koordinasi supaya LTN tetap berjalan sesuai jalur yang diinginkan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang didoakan husnul khotimah sampai dengan anak cucunya. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.